ini saya akan meramalkan tentang siklus kehidupan orang yang berzodiak Scorpio ya. Di bulan Juli sama 1 bulan ke depan. Kita akan melihat seperti apa yang harus dilakukan dengan baik ya, supaya hidup kamu bisa lebih banyak terbina dan tercipta sebuah keseimbangan yin dan yang dalam hidup kamu. Zodiak Scorpio sama 1 bulan ke depan, kita harus bisa menyikapi apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus bisa dicapai dengan sebuah keberhasilan dalam hidup kamu ya. Jangan lupa Anda di like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Oke teman-teman, bisa lebih relaksasi, respon dalam menanggapi hasil ramalan ini dengan baik ya. Kita akan langsung saja memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Oke teman-teman, kita akan memulai mengambil kartu pertama. Untuk kamu, orang yang berzodiak Scorpio, sesuatu yang akan dihadapi di bulan Juli, ini mengenai tentang pusatnya seorang tokoh utama ya dalam hidupnya ya. Jadi baik kamu adalah seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, ini akan dihadapkan seseorang yang mungkin bisa dijadikan pedoman, pegangan, dewa penolong, ataupun bertemu dengan kerabat, keluarga kamu sendiri, ataupun sepasang kekasih kamu ya. Nah, jadi ini banyak berhubungan dengan tokoh-tokoh utama di dalam diri kamu, seperti apa yang harus kamu sikapi dan kamu berikan dengan baik ya. Jadi di bulan Juli ini ada sesuatu yang harus kamu hadapkan dengan seseorang yang mungkin bisa berdampak ataupun berpengaruh dengan hidup kamu. Sekarang kita mulai melihat bagaimana bentuk pengenalan jati diri kamu secara lebih mendalam ya. Pertama, kita akan melihat sebuah bentuk cerminan dalam bentuk kasih sayang, bentuk perhatian yang cukup besar dalam lingkungan hidup kamu ya. Pertama di sini yang saya lihat sebuah penyatuan emosional kamu dan saling menghargai diri kamu sendiri dan orang lain. Penghargaan seperti apa? Menghargai tanpa syarat untuk bisa lebih banyak menerima dan mencapai sebuah kebahagiaan orang lain ya. Dan itu adalah sebuah pembebasan yang pertama. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik, cukup positif, dan lebih berani dan mengesampingkan rasa takut, rasa dendam, rasa kecemburuan, dan amarah kamu yang cukup besar, dan bisa mencapai sebuah kegembiraan bersama orang lain gitu ya. Jadi ibaratnya apa yang kamu lakukan bisa memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah simpati, sikap yang bagaimana akan kamu sikapi dengan sisi yang baik ya. Terus yang kedua, ini mengenai tentang tangibility. Maksudnya di sini tentang sebuah perwujudan impian kamu seperti apa. Jadi apa yang harus kamu capai, apa yang harus kamu berikan, bisa memberikan sebuah pembelajaran, bisa memberikan sebuah tindakan yang terbaik untuk kamu bisa melakukan sebuah hubungan yang cukup baik ya, memberikan sebuah energi yang mungkin dampak positifnya cukup mengesankan dalam hidup kamu, dan bisa menemukan sebuah tanggapan, jawaban, atau merespon dalam menjalani sebuah hubungan, baik jiwa kamu dengan Tuhan kamu, baik jiwa kamu dengan lingkungan sekitar kamu, ataupun orang yang terdekat, orang yang bisa memberikan sebuah energi positif. Apa yang harus kamu capaikan di sini itu bisa memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah kekuatan dari jiwa kamu, seperti apa yang harus kamu capai, supaya apa yang kamu berikan bisa memberikan sebuah dampak energi yang cukup memberikan sebuah sikap yang baik ya. Hidup kamu bisa memberikan sebuah cerminan dalam sebuah ke masa depan, seperti halnya ada kartu Rabi mengenai tentang sebuah gairah, sebuah semangat dalam mencapai sebuah harapan ya, yang mana di sini memiliki sebuah energi dalam kekuatan hidup kamu dan cukup memberikan sebuah energi yang baik dalam memperjelas tujuan kamu seperti apa dan apa yang kamu perlukan. Itu bisa memberikan sebuah energi dalam kembali menyalakan sebuah kepuasan hati, rasa semangat kamu dengan bidang-bidang aspek yang kamu jalankan. Jadi apa yang kamu berikan bisa memberikan sebuah bentuk perubahan dalam membawa sebuah kebahagiaan dan kepuasan yang cukup besar ya. Nah, bisa lebih terbuka dalam memberi dan menerima perhatian, bisa lebih banyak menerima dan membutuhkan sebuah perhatian, kasih sayang,
dan lebih banyak memberikan sebuah keimanan, bertumbuhnya dalam sebuah peningkatan dalam keluarga dan teman, ya. Jadi bukan hanya dari segi sepasang kekasih, tetapi juga bisa lebih banyak menghargai, lebih kuat dalam mempertahankan titik kerjasama, hubungan seperti apa, dan bisa mengekspresikan dan memberikan sebuah harapan yang baik. Terus yang kedua, ini mengenai tentang sebuah arah yang akan kamu capai. Ya, hidup kamu bisa lebih banyak menimbang ataupun memilih sebuah pilihan yang bagaimana yang terbaik yang harus kamu ikuti sesuai dengan arah petunjuk kamu. Jadi dengan kartu Dioptes ya bisa lebih banyak membantu kamu tentang yang namanya keinginan dan harapan yang kamu capai selama ini. Lebih banyak fokus apa yang sedang kamu lakukan, dan ketika kamu bisa lebih banyak berpikir positif, kuat dan lebih banyak terdorong untuk lebih banyak menarik sebuah kelimpahan, maka segala peluang kesempatan emas akan datang kepada kamu secara berlimpah ataupun akan didatangkan secara lebih maksimal ya. Jadi apa yang kamu jalankan, apa yang kamu berikan bisa memberikan sebuah energi yang cukup positif. Dalam perjalanan hidup kamu yang harus kamu lakukan, yang harus kamu sikapi, pasti ada banyak memberikan sebuah energi yang negatif ya. Nah, jadi di bulan Juli ini untuk kamu zodiak Scorpio harus bisa lebih banyak memberikan sebuah peningkatan, menumbuhkan sebuah energi yang cukup positif supaya apa yang kamu jalankan, apa yang kamu berikan bisa memberikan sebuah sikap yang baik. Bijaksanalah dalam apa yang harus kamu melakukan segala sesuatu dengan baik. Jika perjalanan hidup kamu ada sesuatu yang memberikan sebuah penjelasan dan memperhatikan bagaimana apa yang harus kamu rencanakan, bagaimana apa yang harus kamu jalankan, dan bagaimana apa yang harus kamu sikapi, sehingga hidup kamu bisa lebih jelas hidup kamu seperti apa dan apa yang akan kamu jalankan ke depannya. Terus yang kedua, perjalanan hidup kamu seperti apa yang harus kamu lakukan di sini lebih banyak menggali sebuah ide, inspirasi, gagasan seperti apa untuk mencapai sebuah kebenaran yang hakiki, kebenaran otentik dalam apa yang kamu inginkan. Sebenarnya apa yang kamu harapkan benar-benar bisa memberikan sebuah energi yang cukup positif di bulan Juli. Jadi mulailah dari sekarang lebih banyak beradaptasi, lebih tangguh dan memberikan sebuah bentuk penyelesaian dalam masalah yang kamu hadapi. Lalu perjalanan hidup kamu, apa yang harus kamu jalankan, lebih banyak merenungkan ya. Nggak usah terlalu cepat mengambil sebuah kesimpulan ataupun mengambil sebuah keputusan. Lambat tapi mantap gitu ya, lambat tapi pasti. Perjalanan hidup kamu itu tidak pernah lepas dari namanya sebuah pengambilan kehidupan, pengambilan keputusan, pengambilan pilihan yang bagaimana akan kamu sikapi supaya kedepannya bisa memberikan sebuah dampak energi positif dan memberikan sebuah energi yang lebih maksimal jika kamu melakukan selama 1 bulan ke depan di bulan Juli. Jadi itulah bentuk perjalanan hidup kamu yang harus kamu jalankan dengan apa yang harus kamu sikapi. Lalu pasti akan kamu lakukan dengan bentuk rencana tujuan kamu ya. Yang harus kamu lakukan seperti apa? Pertama yaitu kamu harus bisa lebih bangkit dan secara menyeluruh keluar dari yang namanya kegelapan ya. Dan apa yang harus kamu sikapi? Bangunlah dan bangkitlah dalam sebuah keterpurukan, kemunduran, kemerosotan, dan raihlah sebuah kekuatan. Hidup kamu seperti apa tidak pernah terlepas dari yang namanya sebuah perwujudan, emosi esensi dari sebuah otentik dan sensual. Jadi kamu bisa lebih mencapai sebuah rasa sukacita, rasa kebahagiaan dan kepuasan hati kamu. Bagaimana yang harus kamu sikapi sehingga apa yang kamu capai bisa benar-benar memberikan sebuah energi positif. Hidup kamu dalam apa yang akan kamu rencanakan nantinya bisa memberikan sebuah pergerakan dan hidup kamu memiliki sebuah kesadaran yang cukup tinggi dan raihlah sebuah kecerdasan dalam merencanakan apa yang kamu kehendaki. Apa yang harus kamu sikapi, apa yang harus kamu jalankan bisa memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah ketetapan hati, pikiran, dan jiwa kamu. Terutama yaitu kamu harus bisa tidak terlepas dari yang namanya jiwamu dengan Tuhanmu, dan kamu harus bisa menyikapi apa yang namanya perjalanan dalam hidup kamu dengan segala rencana tujuan kamu sikapi dan perjalanan apa yang harus kamu gambarkan supaya kamu benar-benar bisa mendapatkan sebuah hasil gambaran yang lebih maksimal. Segala sesuatunya harus kamu sikapi dan segala sesuatunya harus kamu rencanakan
terlebih dahulu, ya pasti hal yang kamu lakukan itu pasti harus bisa menggambarkan segala sesuatunya dengan sisi yang positif. Kamu sudah lebih banyak mematangkan diri kamu, bijaksana, berpikiran panjang dengan sesuai pilihan yang kamu jalankan, pilihan yang akan kamu berikan, sehingga kamu bisa berani menempuh jalan kehidupan kamu yang terbaik. Lalu bagaimana dengan sikap kamu supaya apa yang kamu jalankan benar-benar bisa disikapi dengan sikap yang lebih positif ke depannya? Pertama, kamu harus bisa mendengarkan kata roh sejati kamu untuk melakukan segala sesuatu yang akan kamu lakukan di bulan Juli. Pertama, kamu harus lebih banyak berdoa dan lebih banyak bersekutu, banyak menceritakan keluh kesah kamu kepada Tuhan kamu dan mintalah arah petunjuk yang bagaimana harus kamu sikapi dan harus kamu jalankan. Jauh-jauh hari, kamu harus bisa lebih banyak menyeimbangkan dan kamu harus lebih banyak memberikan sebuah ekspresi dalam gambaran masa depan. Kamu harus bisa melakukan yang terbaik jika kamu bisa memberikan sisi positif dan kamu selalu berpikir lebih maju dan positif. Apa yang harus kamu sikapi bisa memberikan sebuah keseimbangan yin dan yang. Apa yang kamu jalankan benar-benar bisa mendapatkan sebuah perubahan dalam hidup kamu. Dan yang paling penting adalah kata roh sejati kamu mengatakan bahwa kamu harus bisa lebih banyak improving health. Seimbangkan, sinkronisasikan hidup kamu seperti apa. Yang tadinya mungkin merosot, memberikan sebuah dukungan yang tidak baik, merugikan ataupun terpuruk, keburukan yang selalu kamu dapatkan ataupun sebuah kerugian, maka kamu harus bisa lebih bangkit dan banyak belajar dari sebuah pengalaman supaya kamu bisa banyak mendapatkan sebuah kelimpahan yang bisa kamu capai di bulan Juli. Apa yang harus kamu berikan, apa yang harus kamu capai, itulah yang harus kamu gerakkan supaya hidup kamu benar-benar memberikan sebuah energi yang positif. Jadi kamu udah cukup dimengerti, itulah sesuai dengan apa kata hati roh sejati kamu. Lalu kita akan melihat bentuk gambaran keberkahan kamu, bentuk yang akan kamu capai bagaimana. Yang pertama, ada satu kartu mengatakan bahwa kehidupan kamu harus ada yang namanya sebuah ketulusan hati, lapang dada, kemurahan hatilah itu yang paling penting dalam mewujudkan keinginan kamu. Segala kelimpahan akan kamu capai dengan baik dan butuh proses ya, supaya apa yang kamu sikapi benar-benar bisa kamu lebih bijaksana dalam pemilihan dan pengambilan keputusan yang seperti apa yang kamu sikapi. Apa yang harus kamu jalankan, apa yang harus kamu tertibkan dalam pemikiran jiwa kamu, itulah yang akan diberikan sebuah sensasi, kepuasan hati ataupun sebuah harapan sesuai dengan ekspektasi dalam hidup kamu. Hidup kamu ada sebuah pemeliharaan jiwa kamu kepada Tuhanmu, jiwa kamu, roh sejatimu, ada sebuah pendekatan jiwa kamu dengan ragamu, ya. Jadi segala sesuatunya tuh harus dilakukan dengan bentuk keberanian, bentuk cahaya harapan yang akan kamu sikapi supaya kamu benar-benar bisa menerima sesuatunya dengan baik. Apa yang kamu sikapi, apa yang kamu hadapkan, hadapilah dengan penuh tantangan, hadapilah dengan penuh keberanian, bahwa segala sesuatunya akan bisa dilewati dengan berbagai macam hambatan, halangan yang merintangi di depan mata Anda. Hidup kamu ada sebuah kemurahan hati, semuanya akan didatangkan dengan secara lebih mudah jika kamu bisa lebih bersabar dan mengikuti arahan petunjuk dari Tuhanmu step by step. Itulah yang akan dicapaikan supaya kamu pelan-pelan bisa mencapai apa yang kamu mau sesuai ekspektasi kamu. Lalu bagaimana dengan bentuk sikap kamu yang harus kamu perhatikan dalam menghadapi setiap permasalahan? Pertama ada handling adversity, yang kedua adalah resolving anger. Ya, pertama yang harus kamu lakukan adalah pembentukan introspeksi diri kamu. Ya, hidup kamu seperti bagaikan api yang mengungkapkan, mengekspresikan sebuah jalan arah yang baru dengan setelahnya akhir dari sebuah permasalahan. Ya, jadi handling adversity ini cukup bagus sekali untuk harus kamu sikapi dalam permasalahan kamu seperti apa yang harus kamu jalankan. Selama ini kamu selalu terpuruk dalam sebuah janji-janji masa depan yang tidak punya masa depan yang cerah ya. Nah, jadi bagaimana untuk harus kamu lakukan? Pertama, memproses sebuah perubahan dalam sebuah emosi kehidupan kamu seperti apa yang tak terduga. Sehingga di kehidupan yang sekarang kamu benar-benar menyikapi yang namanya jatuh bangun dan bangkit secara seutuhnya apa yang harus kamu sikapi dalam menjalani sebuah kehidupan kamu. Kedua, mengatasi kepercayaan mungkin
mengatasi kepercayaan yang mungkin tidak bisa memberikan sebuah energi yang cukup tidak baik, dan memberikan sebuah energi yang mungkin tidak ada sebuah kepercayaan yang membangkitkan diri kamu lebih apa adanya gitu ya. Jadi mungkin kamu lebih banyak mendengarkan sebuah iming-iming, dan kamu tidak percaya namanya sebuah tahayul, ataupun kamu tidak mempercaya yang namanya sebuah mistis gaib ya, sehingga bentuk kelimpahan sangat susah untuk kamu capai. Terus yang ketiga, sampingkanlah rasa ego kamu yang cukup kuat. Karena hidup kamu tidak pernah terlepas dari yang namanya hidup kamu seperti apa yang akan kamu sikapi. Tindakan, emosi kamu yang kamu jalankan, yang kamu berikan itu tidak memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah sisi yang bagaimana harus kamu jalankan. Ya, jadi tidak ada sebuah positive movement gitu ya, pergerakan yang bagaimana yang harus kamu capai supaya kehidupan kamu bisa lebih banyak perubahan yang cukup membaik, ataupun perubahan yang memberikan sebuah ekstra dalam hidup kamu, sebuah perbaikan diri. Jadi hidup kamu seperti apa? Sepertinya lebih banyak mendapatkan sebuah kemunduran, kemerosotan, tapi kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik. Ya, pertama yaitu mengatasi sebuah kata amarah, menghindari konflik pemecahan dari sebuah hubungan permasalahan kamu. Caranya gimana? Pertama yaitu mengatasi segala keraguan-raguan, bimbang dan ragu, dan ataupun terombang-ambing dalam setiap masalah yang kamu hadapi. Terus yang kedua, seimbangkanlah perilaku yang impulsif. Maksudnya bertindak lebih cepat tanpa memikirkan konsekuensinya dan lebih percaya pada naluri hati Anda. Ya, itulah yang paling tepatnya dalam pemecahan masalah, apa yang harus kamu capai dan apa yang harus kamu berikan, supaya hidup kamu bisa lebih bijaksana dalam menanggapi apa yang bisa kamu capai dengan baik. Ya, jadi itu semuanya pasti ada sesuatu yang harus kamu capai, sesuatu yang harus kamu imbangkan ya. Jadi seimbang dengan pokok permasalahan kamu yang kamu capai. Mungkin di sini yang saya rasakan memang lebih banyak mendapatkan sebuah sisi energi negatif, sehingga kamu lebih banyak bertawakal, berwaspada, ya, berhati-hati. Apa yang kamu lakukan, lebih banyak belajar dari beban masa lalu ya. Nah, lalu kita akan melihat bagaimana bentuk pengaruh timbal balik dari hoki rezeki yang kamu dapatkan selama 1 bulan ke depan di bulan Juli. Untuk kamu, orang yang berzodiak Scorpio, ini mengenai tentang sebuah pemikiran yang bijaksana. Ya, jadi pengetahuan kamu harus lebih banyak percaya pada diri kamu sendiri, bukan orang lain. Dan apa yang harus kamu minati, kamu bisa memunculkan, menjalankan sesuai dengan hasrat sejati kamu. Hidup kamu tidak pernah terlepas dari namanya beban masa lalu, tetapi kamu bisa mengubah segala sesuatunya dengan sisi yang baik. Apa yang harus kamu sikapi, apa yang harus kamu jalankan bisa memberikan sebuah energi yang cukup tidak merugikan dan bisa memberikan sebuah perubahan yang cukup bagus ke depannya. Terus yang kedua, pengaruh timbal balik yang kamu jalankan di sini, hidup kamu ya kalau bisa harus bisa lebih banyak menciptakan sebuah keharmonisan antar individu ataupun dengan lingkungan sekitar kamu, dan lebih banyak memberi dan menerima serta memajukan kerohanian kamu. Jadi hidup segala sesuatunya pasti ada tindak tanduk ataupun sebuah energi negatif yang kamu jalankan sampai saat ini. Jadi kamu lebih banyak introspeksi diri dan mengatasi sebuah amarah. Ya, dekatkanlah dirimu pada Tuhan. Jadi itulah kuncinya supaya kamu benar-benar bisa terarah, punya arah tujuan yang benar, kebenaran otentik kamu seperti apa dalam hidup kamu, barulah kamu bisa mendapatkan sebuah sikap yang positif dalam meraih pengaruh timbal baliknya dari sebuah hoki rezeki. Itulah segala bentuk kelimpahan jika kamu benar-benar bisa menyikapi dengan sisi yang positif. Pengaruh timbal balik hoki rezeki itu sangat besar sekali. Pengaruh timbal baliknya sangat kuat. Jadi kamu pasti banyak orang selalu mengatakan bahwa kenapa ya kita selalu tidak tercapainya sebuah berkat kelimpahan, kenapa ya kita selalu tidak memberikan sebuah arahan petunjuk mungkin untuk mendapatkan sebuah hoki rezeki, kenapa kita selalu salah jalan ataupun mungkin selalu jatuh bangun, selalu merugi.
Karena yang kamu cari itu tidak sesuai dengan bentuk kekuatan jiwa kamu. Kamu tidak ada sebuah bentuk pengenalan diri kamu secara mendalam, dan kamu tidak mendekatkan diri kamu, jiwa kamu kepada kamu sendiri, dan Tuhan kamu dijauhkan. Jadi apa yang kamu lakukan, apa yang kamu sikapi dalam hidup kamu tidak memberikan sebuah gambaran dan positif. Gambaran seperti apa yang kamu jalankan tidak memberikan sebuah energi yang cukup baik. Sehingga hidup kamu tiap hari menjalankan sebuah rutinitas setiap harinya seperti biasanya, dan apa yang kamu jalankan cukup monoton dan tidak memberikan sebuah energi yang baik. Ya, nah jadi itulah pengaruh timbal balik yang cukup besar, supaya kamu harus bisa banyak membenahi diri dan memberikan sebuah energi positif, supaya apa yang kamu sikapi bisa memberikan sebuah kekuatan dalam diri jiwa kamu dalam memberikan energi yang cukup baik ke depannya. Lalu bagaimana dengan pengaruh situasi kondisi zodiak Aquarius? Pertama, ini ada pengaruhnya dengan zodiak Pisces, dan yang kedua adalah zodiak Libra. Yang pertama yaitu kenapa kamu punya ada sebuah hubungan pengaruh yang cukup besar dengan zodiak Libra. Ini kalau yang saya lihat ada sebuah kekuatan dalam diri jiwa kamu bagaimana yang harus kamu sikapi, ya, termasuk dengan unsur elemen udara, ya, dan termasuk unsur elemen kardinal. Yang bagaimana nantinya di sini yang saya lihat lebih suka mengambil sebuah tantangan, menciptakan sebuah ide gagasan, dan lebih banyak introspeksi diri gitu ya. Jadi zodiak Libra itu lebih banyak memberikan sebuah dorongan, mampu menyelesaikan sebuah masalah, dan perlu membuat sebuah keputusan dalam sebuah kepastian. Tidak ada sebuah keraguan, bimbang ragu-ragu, dan apa yang harus kamu sikapi bisa memberikan sebuah energi dalam bentuk gambaran jiwa kamu. Ya, situasi kondisi itu pasti lebih banyak terpengaruh dengan si A, si B, si C, ataupun sesuatu yang harus kamu gambarkan supaya memberikan sebuah bentuk keseimbangan dalam hidup kamu. Lalu kedua, dengan zodiak Pisces dengan unsur elemen air, ya. Unsur elemen air yang bisa diubah-ubah ya. Karena kenapa? Kamu harus bisa lebih banyak melihat, merasakan, dan mendengarkan intuisi kata hati kamu. Jadi hindarilah sebuah bentuk kehancuran dalam sebuah hubungan, mungkin yang sudah terbentuk kerjasama, hubungan mitra bisnis, ataupun yang sudah telah dilakukan dengan baik dalam sebuah rencana. Jadi kamu sikapilah dengan positif, bijaksanalah, dan lebih mematangkan sikap kamu, kedewasaan kamu. Apa yang kamu sikapi, apa yang kamu jalankan bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik. Hidup kamu tidak pernah terlepas dari gagasan, ide, pembentukan kepribadian kamu seperti apa, sehingga tercapailah sebuah rencana seperti apa yang harus kamu sikapi demi mensejahterakan hidup kamu ala kadarnya. Itulah yang bisa saya kasih tahu dengan bentuk penyampaian ya yang cukup panjang lebar ya, dari awal sampai saat ini ya. Jadi teman-teman, kamu untuk zodiak Scorpio banyak yang perlu harus kamu sikapi, banyak harus kamu berikan segala sesuatu dengan bentuk pengorbanan kamu. Jika kamu ingin berubah, jika kamu ingin membaik, introspeksi dirilah kedepannya dengan baik, sepenuh hatinya, supaya kamu benar-benar bisa mencapai apa yang sesuai dengan keinginan kamu, supaya kamu benar-benar bisa mencapai, menarik segala kelimpahan di bulan Juli. Lalu bagaimana dengan bentuk pesan dan nasihat dari Tuhan kamu dalam menyelesaikan ataupun merencanakan segala sesuatunya dengan baik? Yang pertama yang saya lihat dengan bentuk pesan kamu, segala sesuatunya yang kamu minta, yakinkan dalam doa dengan penuh kepercayaan dan keimanan kamu, maka kamu akan menerima segala sesuatu sesuai dengan harapan kamu. Terus yang kedua, apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus bisa lebih banyak mendekatkan dirimu pada Tuhan. Kamu jangan menjauhi, dan kasihilah roh sejati kamu seperti kamu menyayangi Tuhan kamu, menyayangi diri kamu sendiri. Dengan segenap hati kamu, maka segala akal budi kamu, apa yang kamu berikan, apa yang kamu capai, apa yang akan kamu minta, segala sesuatu akan diarahkan dengan lebih mudah demi mencapai sebuah berkat kelimpahan kamu di bulan Juli. Jadi udah cukup dimengerti bagaimana bentuk arahan hidup kamu ya. Jadi
Satu-satunya dekatkanlah dirimu pada Tuhanmu, banyak berdoa, sholat dan sembahyang, berzikir itu paling penting, dan yakinkan segala sesuatunya akan diberikan segala sisi yang baik. Hidup kamu lebih banyak menjauhi daripada Tuhanmu, dan rusuh jati kamu kurang kuat dalam menanggapi setiap permasalahan. Hidup kamu seperti apa supaya karena apa yang dia dapatkan lebih banyak terbirit-birit dan tidak memberikan sebuah energi yang positif, ya. Lalu bagaimana dengan bentuk gambaran hoki rezeki kamu, apa yang kamu sikapi dengan diri kamu? Ini saya akan menarik satu kartu, ya. Ada double angka 8 dan angka 3, ya. 883. Jadi ini segala bentuk berkat kelimpahan di bulan Juli. Banyak sekali rezeki kamu yang bakal bisa kamu capai nantinya, ya. Cuman di sini ada kekuatan, cuman di balik kekuatan itu ada sebuah ujian dan cobaan. Jadi kekuatan dalam diri kamu bagaimana harus kamu sikapi, bagaimana harus kamu jalankan, itulah yang harus kamu sikapi dengan sisi yang baik. Sisi yang positif bagaimana harus kamu sikapi, sisi yang bagaimana harus kamu berikan dengan energi positif, dengan energi yang cukup baik, itulah nanti akan diberikan sebuah bentuk kelimpahan yang baik. Apa yang harus kamu sikapi dan apa yang harus kamu jalankan bisa menumbuhkan segala sisi yang cukup memberikan sebuah energi positif. Hidup kamu di sini yang saya lihat harus ada memberikan sebuah energi yang cukup, memberikan sebuah energi pembelajaran hidup kamu, lebih banyak belajar dari sebuah keterpurukan, lebih banyak belajar dari sebuah sisi yang tidak baik, dan apa yang kamu berikan, apa yang kamu capai nantinya bisa benar-benar mendapatkan sebuah kelimpahan dengan sesuatu yang mungkin tanpa kamu ketahui. Nah, jadi teman-teman, untuk kamu zodiak Scorpio udah tahu ya apa yang harus kamu sikapi, apa yang harus kamu jalankan. Pasti akan membuahkan hasil, tapi semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapi, bagaimana kamu memberikan sebuah arahan, petunjuk dalam hidup kamu. Semua tergantung dalam diri kamu. Semua berhubungan dengan tokoh utama ataupun berkat kelimpahan yang akan kamu capai. Segala bentuk pilihan, pengambilan keputusan semua ada di tangan kamu, ya. Oke teman-teman, kita akan beralih ke asmara percintaan. Untuk kamu orang berzodiak Scorpio, bagaimana bentuk kisah perjalanan hidup kamu? Ya, kisah cintamu di bulan Juli. Pertama ada kata journey, bentuk perjalanan, bagaimana kamu menyinari jiwa kamu, mengisi kekosongan, mengisi supaya perasaan kamu tidak hampa dan berani mengungkapkan sesuatu kepada pasangan kamu. Terus yang kedua, kata moderasi. Maksudnya di sini cobalah untuk lebih banyak perhatian kepada si pasangan kamu dan memberikan sebuah energi positif apa yang harus kamu gambarkan dalam berpasangan ataupun membentuk hubungan yang lebih romantis ataupun hubungan yang lebih pastinya ke depannya bagaimana yang akan kamu harapkan. Nah, di sini kita akan melihat apa yang harus kamu perhatikan sehingga kamu bisa membentuk sebuah hubungan yang baik di bulan Juli. Pertama, kamu harus bisa lebih banyak bersabar dalam menyikapi ataupun mengungkapkan sebuah ekspresi perasaan kepada si dia, kepada pasangan yang kamu sukai. Karena apa yang kamu berikan sepertinya kurang untuk memberikan sebuah perhatian kepada si pasangan yang kamu sukai. Apa yang kamu jalankan, apa yang kamu berikan, kurang bisa menyikapi perasaan mungkin dalam bentuk sentuhan fisik, mungkin dalam bentuk koneksi, kerinduan, mungkin dalam bentuk apa yang kamu jalankan tidak memberikan sebuah energi yang baik. Dan mungkin apa yang kamu sikapi kurang memberikan sebuah cahaya yang bagaimana akan kamu sikapi dalam membentuk sebuah hubungan. Yang saya rasakan di sini mungkin kamu masih takut-takut. Mungkin kamu banyak belajar ataupun lebih banyak mengenang di beban masa lalu sehingga kamu hanya bisa menyukai, mencintai dari diam-diam, memperhatikan, tapi kamu tidak ada sesuatu yang memberikan bahwa gambaran kamu itu kamu menyukai dia adalah segala-galanya buat kamu. Ya, jadi hubungan ini sepertinya hanya sebagai iming-iming saja ataupun memang tidak ada sesuatu yang mungkin diberikan bahwa kamu itu sebuah jaminan hidup kamu untuk kamu ke dia gitu ya. Jadi apa yang kamu berikan, you can do anything you choose gitu ya. Jadi
kamu belum ada sebuah penetapan pemilihan yang bagaimana yang harus kamu sikapi, yang harus kamu jalankan itu seperti apa, sehingga hidup kamu itu tidak memberikan sebuah kepastian. Hidup kamu, apa yang kamu jalankan, masih belum tergambarkan sebuah perasaan yang cukup baik, ya. Lebih banyak bersabar dan bertahanlah. Kalau misalnya kamu benar-benar meyakinkan bahwa dia adalah yang terbaik, maka berikanlah sebuah koneksi, ya. A tender touch can mean so much, ya. Jadi apa yang kamu berikan bisa memberikan sebuah sisi yang cukup positif jika kamu bisa menganggap bahwa dia adalah segala-galanya dan bisa mengungkapkan sebuah perasaan itu seperti apa yang diinginkan, gitu ya. Nah, jadi teman-teman udah cukup tahu ya apa yang harus kamu sikapi, apa yang harus kamu capai supaya segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Nah, kita akan melihat kata pesan untuk kamu ya dalam asmara percintaan kamu yang harus kamu tanggapi dengan bijaksana. Pertama harus ada kata surrender, ya. At time we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work our, ya. Nah, hidup kamu kata menyerah gitu ya. Jadi ada kalanya kita harus bisa lebih banyak menyerahkan ataupun lebih banyak melepaskan beban masa lalu dan bisa memberikan sebuah energi dalam apa yang kamu capai dalam hidup kamu. Lepaskanlah dan segala sesuatunya akan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan ekspektasi kamu, dan apa yang harus kamu kejar bisa mengejar sebuah impian yang semata-mata bisa membangkitkan sebuah energi dalam hidup kamu. Terus yang kedua, kata bijaksana ini mengatakan bahwa emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment, ya. Nah, di sini pertama dia mengatakan bahwa emosi adalah bentuk bagian dari alami, gitu ya. Jadi yang terpenting dalam kehidupan kamu, emosi juga dapat mendistorsi persepsi ataupun mendistorsi sebuah kekeliruan dan memberikan sebuah bentuk visi misi kamu dalam apa yang kamu inginkan, gitu ya. Untuk bisa melihat dengan jelas apa yang harus kamu lepaskan dalam sebuah kebencian. Jadi yang kamu jalankan di sini, emosi bisa memberikan sebuah energi yang cukup penting. Jadi ya kalau bisa terlepaslah dalam sebuah beban masa lalu, terlepaslah dalam sebuah kata yang mungkin cukup membebani hidup kamu, supaya kamu lebih banyak tidak terbebani dan lebih ikhlas dalam menerima apa yang kamu rasakan selama ini. Jadi apa yang kamu lakukan, lepaskanlah sehingga tidak ada sebuah kebencian di dalam hati, pikiran, dan jiwa kamu, supaya apa yang kamu lakukan benar-benar bisa menanggapi sebuah harapan yang baik dalam bentuk pola hubungan. Jadi udah cukup dimengerti ya teman-teman untuk kamu zodiak Scorpio. Ya mungkin ini sudah cukup jelas ya. Jadi mengenai tentang siklus kehidupan kamu, bentuk kelimpahan kamu, dan apa yang harus kamu perhatikan di bulan Juli, itulah yang harus bisa memberikan sebuah energi positif jika kamu benar-benar bisa menggambarkan kehidupan kamu seperti apa, ya. Dan berikanlah sisi yang baik supaya apa yang harus kamu berikan, apa yang kamu jalankan benar-benar bisa kamu sikapi dengan baik. Apalagi yang berhubungan dengan asmara percintaan. Lepaskanlah kebencian kamu di beberapa masa lalu dan memulai hidup yang baru, ya. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut karena hasil ramalan sudah selesai. Catatlah di 081919635839. Jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Untuk hasil ramalan zodiak Scorpio sudah selesai. Evan Jam mohon pamit dulu dan sampai jumpa.